Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqatis salisah sanubayyinu lakunna anit tafsiri ayatil ahkam fi suratil Baqarah al-ayah mi'atani wa khamsah wa sab'un hatta mi'atani wa wahidah wa samanun anir riba jarimatun ijtimaiyah khatirah. Riba adalah kejahatan sosial yang berbahaya. Boleh dibuka di buku ada di halaman 273. Kalau di PDF ada di halaman 372. Ana langsung baca artinya. 75. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya ayat 276, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Ayat 277, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat 278, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Ayat 279, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim merugikan dan tidak dizalimi dirugikan. Ayat 280, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang terakhir ayat 281, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi atau dirugikan. Selanjutnya at-tahlilul lafzi. Yang pertama ada ar-riba. Ar-riba fil lughah az-ziyadah mutlaqan. Riba secara bahasa itu berarti peningkatan atau penambahan secara mutlak. Yuqalu rabasyai'u yarbu idza zada. Jadi sesuatu akan tumbuh itu jika ia bertambah. Ihtazzat wa rabat, ia berguncang dan bertambah, ai zadat yaitu bertambah. Fil hadis ila roba min tahtiha, itu hadis merupakan potongan hadis yang bunyi lengkapnya itu fala wallahi ma akhazna min luqmatin illa roba min tahtiha, yang artinya demi Allah tidaklah kami mengambil satu suapan pun kecuali makanan itu bertambah dari bawahnya. Ai zadat ta'am allazi da'a fihi nabi lahu bil barakah. Makanan itu bertambah karena Nabi Muhammad mendoakannya dengan keberkahan. Wa arbar rajul idza ta'amala bil barakah. Dan seseorang dikatakan arba apabila ia bertransaksi dengan riba. Fi syara, dalam syariat, ziyadatun ya'khuzuhal muqrid minal mustaqrid muqabilal ajli. Jadi dalam syariat riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan atas jangka waktu tertentu atau sebagai kompensasi atas waktu pembayaran. Yang kedua, yatakhabbatuhu at-tahabbut
maknahu ad-darbu ala ghairi istiwa. Jadi at-takhabbut itu artinya pukulan yang tidak teratur. Kakhabatul biril adha biyadihi, seperti unta yang memukul tanah tangannya. Yuqalu lilladzi yatasarrafu fi amrin wa la yahtadi fihi, dikatakan tentang seseorang yang bertindak dalam suatu urusan tanpa petunjuk, innahu yukhbitu khabata ashwa, sesungguhnya dia bertindak serampangan seperti orang buta. Wa takhabbatahu syaitanu idza massahu bi khablin aw jununin, dan jika setan mengganggunya itu berarti ia telah disentuh dengan gangguan atau kegilaan. Tusamma isabatus syaitan khabtatan. Jadi gangguan yang ditimbulkan oleh setan itu disebut khabtah, pukulan atau gangguan setan. Selanjutnya ada almas. Almas itu al-junun, kegilaan. Yuqalu massar rajul fahuwa mamsusun wa bihi massun. Jadi seseorang yang telah tersentuh itu disebut dengan mamsusun dan ia terkena massun. Jadi orang yang terkena gangguan itu disebut mamsusun. Wa asluhu minal massi bil yadi. Asalnya itu dari sentuhan dengan tangan. Karena syaitan yamusul insan fayahsurulahul junun. Seolah-olah setan menyentuh manusia lalu menyebabkan kegilaan padanya. Qala Rogi berkata, wa kunniya bil massi anil junun fi qawlihi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Jadi kata mas digunakan sebagai kiasan untuk kegilaan itu dari firman Allah yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Selanjutnya ada mau'idhah bima'nal wa'ad. Maknanya itu al-wa'ad itu artinya nasihat. Wa huwa tazkiru bil khairi fi ma yariqu lahul qalbu, yaitu mengingatkan kepada kebaikan sehingga hati menjadi lunak atau tersentuh. Selanjutnya ada salaf aimado wa taqaddama, yaitu berlalu atau telah terjadi sebelumnya. Wal makna manintaha anit ta'ammuli birriba, barang siapa yang berhenti dari melakukan transaksi riba, fa innallaha ta'ala ya'fu wa yasfahu, maka Allah akan mengampuni dan memaafkan amma madha min dzambihi qabla nuzuli ayatit tahrim. Jadi Allah mengampuni dan memaafkan dosa yang telah lalu sebelum turunnya ayat yang mengharamkannya. Selanjutnya yamhaqu. Al-mahqu an-naqisu wa zahabu. Jadi al-mahqu itu berarti pengurangan dan lenyapnya sesuatu. Yuqalu mahaqahu idza anqasahu wa azhaba barakatahu. Jadi dikatakan mahaqahu itu jika sesuatu dikurangi dan ketambahannya jika sesuatu itu dikurangi dan keberkahannya dihilangkan. Wal muradu annallah au adal murabi bi izhabi malihi wa ihlakihi. Jadi maksudnya Allah itu mengancam pelaku riba dengan menghilangkan hartanya dan membinasakannya. Wa fil hadis syarif innar riba wa in kasura fa akibatuhu ila qillah. Jadi dalam hadis itu disebutkan sesungguhnya riba meskipun banyak pada akhirnya akan berkurang dan lenyap. Selanjutnya ada wayur bis sadaqat ay yaziduha wa yunammiha wa yukassiru sawabaha bitad'ifi fil akhirah, itu Allah menambahnya, menumbuhkannya dan melipat gandakan pahalanya di akhirat. Yang terakhir ada asim ay kasirul ism, orang yang banyak dosanya. Wa huwal mutamadi firtika bil ma'asi, yang terus-menerus melakukan maksiat. Al-musirru 'ala dzunub, yang bersikeras dalam perbuatan dosa. Fa'zanu biharbin aikonu biharbin minallahi wa rasulih, yaitu hendaklah mereka meyakini akan adanya perang dari Allah dan Rasulnya. Wa hadza wa'idun liman lam yazari riba, dan ini adalah ancaman bagi siapa saja yang tidak meninggalkan riba. Zu usratin al-usrah al-faqru wad-dayyiqu. Jadi al-usrah itu artinya kemiskinan dan kesempitan. Yuqalu
a'sarur rajulu idza iftaqara. Dikatakan a'sarur rajulu itu jika seseorang jatuh miskin. Selanjutnya fanadhiratun. Fawajibun ta'khiruhu wa intidharuhu, yaitu wajib menunda dan menunggunya. Yuqalu anzarahu idza amhalahu wa akhirahu. Dikatakan anzarahu itu jika ia memberi tenggang waktu dan menundanya. Maisarah ghina wa yasar, yaitu kecukupan dan kelapangan. Wal makna idza kana mustadin mu'siran, jadi jika orang yang berhutang dalam keadaan sulit, fa akhiruhu ila waqti sa'ati wal ghina, maka berilah tenggang waktu hingga ia berada dalam keadaan lapang dan mampu membayar. Wala ta'khudhu minhu ila ra'sal mali, dan janganlah kalian mengambil darinya kecuali pokok hutangnya saja. Selanjutnya ada al-ma'na al-ijmali. Yukhbirul maula jalla wa ala al-murabin. Jadi Allah yang maha tinggi dan mulia memberitahukan kepada para pelaku riba, alladzina yata'amaluna birriba, yang bertransaksi dengan riba, fayamtassuna dima'an nas, dan menghisab darah manusia. Bi'annahum la yakumuna min kuburihim yaumal qiyamah, bahwa mereka tidak akan bangkit dari kubur mereka pada hari kiamat, illa kama yakumul masru'u hala sar'ihi wa tahabbutis syaitani lahu, kecuali seperti orang yang kesurupan saat ia terkena ayan dan diganggu oleh setan. Yata'assaru wa yaqa'u wa la yastati'u an yamshi sawiyan li'anna bihi syaitan. Mereka terjatuh, tersandung, dan tidak mampu berjalan dengan lurus karena setan telah menguasainya. Dzalika tahabbutu wa ta'assuru bisababi annahu mustahallu ar-riba alladzi harramahullah. Jadi kondisi tersandung dan terombang-ambing itu disebabkan karena mereka menghalalkan riba yang telah Allah haramkan. Faqalu, mereka berkata, ar-riba mislul bai, riba itu seperti jual beli. Falimaza yakunu haraman, maka mengapa riba itu diharamkan? Waqad raddallahu ta'ala alaihim hadhihi syubhah as-saqimah. Allah Ta'ala telah membantah syubhat mereka yang lemah ini. Bi annal bai' tabadulu manafi' waqad ahallahu Allah, bahwa jual beli itu adalah pertukaran manfaat dan Allah telah menghalalkannya. War riba ziyadatun muqatta'atun min juhdil madin aw min lahmihi wa qad harramahullah. Sedangkan riba adalah tambahan yang diambil dari usaha si peminjam atau bahkan dagingnya, dan Allah telah mengharamkannya. Fakaifa yatasawiyan, maka bagaimana mungkin keduanya bisa disamakan? Summa akhbara ta'ala bi anna man ja'athul mau'idah wa dzikra fantaha amma kana qabla tahrim. Kemudian Allah memberitahukan kepada siapapun yang telah datang kepadanya nasihat atau peringatan, lalu ia berhenti dari melakukan riba setelah pengharamannya, fa innallah azza wa jalla ya'fu wa yaghfiru lahu wa la yu'akhidhuhu amma akhadha minar riba. Maka Allah akan memaafkan dan mengampuninya, serta tidak akan menghukumnya atas riba yang telah ia ambil sebelumnya. Wa amma man ta'amala birriba ba'da nahallahu anhu, adapun orang yang tetap bertransaksi riba setelah Allah mengharamkannya atau melarangnya, fa innahu yastaujibul 'uqubah asyadidah bil khuludi fi nari jahannam listihlalihi ma haramahullah. Maka ia berhak mendapatkan hukuman yang berat, yaitu kekal di neraka jahanam karena ia menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Waqad au'adallahul murabi bimahkimalihi. Allah telah mengancam para pelaku riba dengan memusnahkan harta mereka, idhabil kulliyati au bihirmanihi barakata malihi, baik dengan menghilangkan sepenuhnya atau dengan menghilangkan keberkahan hartanya. Ammal mutasaddiq, adapun orang yang bersedekah,
fallahu yubarik lahu fi malihi wa yunammihi. Jadi kalau orang yang bersedekah itu Allah akan memberkahi hartanya dan menumbuhkannya. Wallahu la yuhibbu kafurul qalbi asimul qawli wal fi'li. Allah tidak menyukai orang yang hatinya kufur serta perkataan dan perbuatannya yang penuh dosa. Serta perkataan dan perbuatannya penuh dosa. Summa ja'al wa'id wa tahdidu syadid liman ta'amala birriba. Kemudian datang ancaman dan peringatan keras bagi siapa saja yang bertransaksi riba. Wa khasatan idza kana hadza syakhsu minal mu'minin. Terutama jika orang tersebut termasuk dari orang-orang yang beriman. Riba wal iman la yajtami'an. Jadi karena riba dan keimanan itu tidak bisa bersatu. Walihada a'lanallahu al-harba 'alal murabin. Oleh karena itu Allah mengumumkan perang terhadap para pelaku riba. Selanjutnya ada sababun nuzul. Kanal Abbas wa Khalid bin Walid syarikaini fil jahiliyah. Abbas dan Khalid bin Walid adalah dua orang yang bermitra dalam perniagaan di masa jahiliyah. Yuslifani fir riba ila nasin min sakifin. Mereka itu memberi pinjaman dengan sistem riba kepada beberapa orang dari Bani Sakif. Faja'al Islam walahuma amwalun azimatun fir riba. Ketika Islam datang, mereka memiliki harta yang besar dari hasil riba. Fa'anzalallahu hadhil ayah, maka Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu benar-benar beriman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna kulla riban min ribal jahiliyah maudu'un. Ketahuilah bahwa seluruh riba dari riba jahiliyah telah dihapuskan. Wa awwalu riba adauhu ribal Abbas. Dan riba pertama yang aku hapuskan adalah riba Abbas. Wa kullu damin min dima'il jahiliyah maudu'un. Dan seluruh darah pembunuhan dari darah jahiliyah juga telah dihapuskan. Wa awwalu damin adauhu damu Rabi'ah bin Al-Haris bin Abdul Muthalib. Dan darah pertama yang aku hapuskan adalah darah Rabi'ah bin Al-Haris bin Abdul Muthalib. Selanjutnya ada wujuhul qiraat. Yang pertama, qara'al jumhur fa'zanu biharbin wa qara'a Hamzah wa Asim fa'azinu biharbin bil maddi. Jadi jumhur membacanya fa'zanu, sedangkan Hamzah dan Asim membacanya fa'azinu dengan mad, jadi dipanjang, memanjangkan hurufnya. Qala Zujaj, man qara'a fa'zanu bil qasri fal makna aikinu, wa man qara'a bil maddi fa maknahu a'limu. Zujaj berkata, barang siapa yang membaca fa'zanu dengan qasar atau pemendekan, maka maknanya adalah yakinilah. Sedangkan yang membaca dengan mad, fa'azinu, maka maknanya adalah beritahukanlah. Yang kedua, qara'al jumhur, la tazlimuna wa la tuzlamun. Wa ruwiya an Asim bi dhammil ula wa fathis tsaniyah. Jadi jumhur itu membacanya la tazlimuna wa la tuzlamun, sedangkan Asim membacanya la tuzlimuna wa la tazlamun. Yang ketiga, qara'al jumhur wa in kana dzu usratin bitaskinis sin wa dhammaha Abu Ja'far. Jadi jumhur membacanya dzu usratin. Kalau Abu Ja'far membacanya dzu usratin. Yang terakhir, qara'al jumhur yauman turja'una fihi ilallah bidammit ta wa qara'a Abu Amr bi fathiha tarji'una. Jadi jumhur yauma turja'una, kalau Abu Amr yauma tarji'una. Selanjutnya ada wujuhul i'rab. Yang pertama, qauluhu ta'ala allazina ya'kuluna riba, itu mubtada, wa jumlah la yaqumuna itu khabarnya. Wal kafi maudu'in nasbin
sifatun limasdarin mahzufin. Adapun kafnya itu setelah la yaqumuna itu berada dalam posisi nasab sebagai sifat dari masdar yang dihilangkan. Wa taqdiruhu illa qiyaman misla qiyamil ladzi yatakhabbatuhu syaitan. Jadi maknanya adalah mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang dirasuki setan. Qauluhu ta'ala, yang kedua, in kuntum mu'minin jawabus syarti mahzufun. Jadi firman Allah yang in kuntum mu'minin ini adalah jawaban syarat dalam ayat in kuntum mu'minin ini dihilangkan. Wa taqdiruhu in kuntum mu'minin fazaru. Jadi maknanya adalah jika kalian beriman maka tinggalkanlah, maksudnya tinggalkanlah riba. Yang terakhir, qauluhu ta'ala wa in kana dzu usratin, kana huna kana yang ada di wa in kana dzu usratin ini adalah tammah, bersifat sempurna. Jadi maknanya in hadasa dzu usratin, jika terjadi seseorang dalam keadaan sulit, maksudnya itu kesulitan membayar hutang. Selanjutnya adalah taifut tafsir. Al-latifatul ula, al-murad bil aqli fil ayatil karimah mutlaqul akhzi wat tasarruf. Jadi maksud dari makna dari makan dalam ayat ini mencakup segala bentuk pengambilan dan penggunaan. Wa ubbira bihi huna alladzina ya'kuluna riba li'annahu al-gharadu al-asasi minal mal. Jadi penggunaan alladzina ya'kuluna riba yang artinya orang-orang yang memakan riba dalam ayat ini itu karena tujuan utama dari harta adalah untuk dikonsumsi. Wa ma'adahu min sa'iril wujuhi fataba. Sedangkan aspek-aspek lainnya hanya menjadi pelengkap. Wa qad sya'a hadza itlaq fayuqalu liman tasarrafa fi malin ghairihi biduni haqqin akalahu wa hadamahu. Jadi ungkapan ini sudah umum sehingga ketika seseorang mengambil harta orang lain secara tidak sah dikatakan bahwa ia telah akaluhu wa hadamahu, ia telah memakannya dan menelannya. Al-latifatus saniyah tashbihul murabin bil masru'in alladzina yatakhabbatuhumus syaitan fihi latifun. Jadi perumpamaan para pelaku riba dengan orang yang kesurupan setan itu mengandung makna yang mendalam. Wa hiya anna Allah azza wa jalla arba fi butunihim ma akalu minar riba fa'asqalahum fasaru mukhabbalina yanhaduna wa yaskutuna. Jadi Allah itu menumpuk dalam perut mereka hasil riba yang mereka konsumsi sehingga memberatkan mereka, menjadikan mereka seperti orang gila yang berdiri dan jatuh tanpa kendali. Watil kasimahum yaumal qiyamah yu'arafuna biha. Jadi tanda-tanda ini akan terlihat pada mereka di hari kiamat sebagai ciri khas dari para pemakan riba. Qala Sa'id bin Jubair tilka alamatu akilur riba yaumal qiyamah. Itulah tanda bagi pemakan riba pada hari kiamat. Selanjutnya ada al-latifatus salisah fi qoulihi ta'ala innamal bai'u mithlur riba. Dalam firman Allah innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Tashbihu latifun yusammat tashbih al-maqlub. Jadi itu merupakan perumpamaan unik yang disebut tashbih maqlub atau perumpamaan terbalik. Wa huwa a'la maratibut tashbih, yang merupakan bentuk tertinggi dalam perumpamaan. Haitsu yusbihul musyabbahu musyabbahan bihi. Jadi dalam bentuk ini sesuatu yang seharusnya dijadikan perumpamaan justru dijadikan pembanding. Kaqaulihim al-qamaru kawajhi Zaidin. Bulan itu seperti wajah Zaid, atau al-bahru kakaffihi. Laut itu seperti telapak tangannya. Wa maqsuduhum tashbihur riba bil bai al-muttafaq ala hillihi. Jadi tujuan mereka dalam ayat ini adalah menyamakan riba dengan jual beli yang telah disepakati kehalalannya. Walakinnahu balago i'tiqaduhum fi halir riba annahum ja'aluhu aslan
wa qanunan fil halli hatta syabbahu bihil bayi. Namun karena keyakinan kuat mereka akan kehalalan riba, mereka menjadikannya sebagai patokan hukum sehingga justru jual beli yang disamakan dengan riba. Al-Latifatus Rabi'ah akan dilanjutkan oleh Kadila. Selanjutnya, Al-Latifatur Rabi'ah. An-nuqtatu fil ayatil karimah yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Annal maraniya yatlubu birriba ziyadatal mal. Bermula tafsir yang keempat. Bermula titik pada ayat yang mulia, yang artinya Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Bahwasanya orang yang melakukan riba itu mencari penambahan harta. Wa mani'us sadaqah innama yamna'uha litolabi ziyadatil mal. Fabayyana subhanahu anna riba sababun nuqsani dunan nama'i wa anna sadaqah sababun nama'i dunan nuqsan. Wa ziyadatu wan nuqsanu innama yakunani bi'tibaril aqibati wan naf'i fid darain. Bermula hambatan dalam bersedekah hanya saja memperlambat memperkaya diri. Maka telah menjelaskan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya riba itu menjadi sebab berkurangnya harta, bukan bertambahnya harta, dan bahwasanya bersedekah itu memperkaya, bukan memiskinkan. Dan bermula bertambah dan berkurangnya harta hanya saja keduanya itu terjadi dengan mempertimbangkan akibat dan manfaat pada dunia dan akhirat. Selanjutnya al-latifatul khamisah. Qauluhu ta'ala fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi tankirul harbi litafkhimi wa qad zadaha fakhamatan wa hawlan nisbatuha ila ismillahi al-a'zami wa ila rasulihi alladhi huwa asyrafu khaliqatihi. Tafsir yang kelima, firmannya Allah SWT, kemudian mereka mengumumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Pengingkaran perang itu demi kebesaran dan sungguh telah menambah dia dengan kemegahan dan kengerian. Nisbahnya kepada nama Allah yang besar dan kepada Rasul ciptaan yang paling mulia. Qala Banu Abbas yuqalu li akli riba yaumal qiyamah khudh silahakal lil harbi. Telah berkata Abdullah bin Abbas, dikatakan bagi orang yang memakan riba pada hari kiamat, ambillah senjatamu untuk berperang. Selanjutnya yaitu al-latifatus sadisah. Qauluhu ta'ala wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Sigatu kuffar fa'alun wa sigotun athim. Fa'ilun wa fil ayati taghlizul amri riba wa idhanun bi annahu min fi'lil kuffari la min fi'lil muslimin. Tafsir yang keenam, firmannya Allah SWT bermula Allah tidak mencintai tiap-tiap orang yang kafir lagi berdosa. Bermula sigot kuffar yaitu fa'alun dan bermula sigot asim yaitu fa'ilun. Dan dalam ayat tersebut dipertegaskan masalah riba dan ada indikasi bahwa itu adalah perbuatan orang yang kafir dan bukan perbuatan orang-orang Islam. Selanjutnya al-latifatus sabi'ah. Ragiballahu ta'ala fi inzaril mustadinil mu'siri wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Wa kadzalika ja'at as-sunnatul mutahharatu faqad akhrajal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah qala kana rajulun yudayinun nas fa kana yaqulu li fatahu idza ataita mu'siran an fatajawaza anhu la'allallaha an yatajawaza anna falakiyallaha fatajawaza anhu. Tafsir yang ketujuh,
Allah ingin melarang orang yang berhutang dalam kesulitan, dan jika dia dalam kesulitan, maka dia akan mencari sesuatu yang mudah. Dan demikianlah telah datang sunnah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, adalah seorang laki-laki yang berhutang uang kepada orang lain, dan dia biasa berkata kepada pemudanya, "Jika kamu datang dalam kesulitan, maka maafkan dia. Mungkin Tuhan akan mengampuni kita." Maka dia bertemu Tuhan dan memaafkan kita. Selanjutnya, qala al-mahayimi faidastawfad inu haqqahu bitatyiqi 'alal madyun istawfallahu minhu huquqahu bitatyiqi wa in samahahu fallahu aula bil musamahah. Telah berkata oleh Imam Al-Muhaimi, jika kreditur memenuhi haknya untuk mengenakan pembatasan pada debitur, maka dia akan memenuhi Allah membatasi hak-haknya. Dan jika dia mengampuninya, maka Allah lebih berhak mendapat pengampunan. Selanjutnya, al-latifatus saminah. Qala ba'dul ulama man ta'ammala hadhihi al-ayati wa mashtamalat alayhi min 'uqubati ahli riba wa tahillihi akbaru jurmihi wa ismihi faqad tarattaba alayhi qiyamuhum fil hasyri mukhabilina. Yang kedelapan, sebagian ulama berkata, barang siapa merenungkan ayat-ayat ini dan apa isinya, maka hukuman bagi orang yang mengambil riba dan orang yang menghalalkannya. Maka hukumannya lebih besar, kejahatan dan dosanya, yang mengakibatkan mereka menonjol di tengah orang banyak, menjadi gila. Wa takhliduhum finnar wa nabduhum bil kufr wal harbi minallahi wa rasulihi wal la'natid daimatilahum wa kadzalika dzammu wal bughdu wa suqutul adalati wa zawalul amanah wa husulul qaswati wal ghilzah. Dan mereka kekal di neraka dan mengucilkan mereka karena kekafiran dan peperangan dari Allah dan Rasul-Nya, dan laknat yang terus-menerus atas mereka, serta fitnah dan kebencian, kemunduran keadilan, hilangnya sifat dapat dipercaya, dan terjadi kekejaman dan kekerasan. Wadu'ai alaihi mimman zulamahu wa dzalika sababun lizawalil khairi wal barakah. Fama aqbaha hadhil ma'siyah wa a'zamu jurmiha wa ashna'u 'aqibataha. Dan mendoakannya dari orang-orang yang menganiayanya, dan itulah penyebab hilangnya kebaikan dan keberkahan. Betapa mengerikannya dosa ini dan kejahatannya yang paling besar, dan betapa kejinya apakah kamu menghukumnya? Selanjutnya, al-latifatut tasi'ah. Khutimat ayatul riba bihadhil ayatil karimah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa hiya akhiru ayah nazalat minal Qur'an. Kebaikan yang kesembilan, ayat-ayat riba diakhiri dengan ayat yang mulia, dan artinya itu, dan bertakwalah pada suatu hari nanti kamu akan dikembalikan kepada Allah, maka setiap jiwa akan diberi balasan atas apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dianiaya. Dan itu adalah ayat terakhir yang diturunkan dari Al-Quran. Wa asyaba dahan nabiyyu tis'a layalin summan taqala ila rafiqi al-a'la. Wa fi hadhil ayah tadhkirun bil waqfatir rahibah baina yaday ahkamil hakimina sallallahu arusahu yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Wa binuzulin hadhil ayati qata'al wahyu wa kana dzalika akhir ittisali as-sama'i bil ardi.
Setelah itu, Nabi tinggal selama 9 malam dan kemudian berpindah ke sahabat tertinggi. Dalam ayat ini mengingatkan dengan keadaan mengerikan di tangan orang yang paling bijaksana. Para penguasa, semoga Tuhan memberkati mempelajarinya pada hari itu, di mana tidak manfaat harta dan anak, kecuali dia yang datang kepada Tuhan dengan hati yang sehat. Dan dengan turunnya ayat ini terputuslah oleh wahyu. Ini adalah hubungan terakhir antara langit dan bumi. Selanjutnya, al-adwarul lati marra biha tahrimur riba. Bermula ini tahapan yang dilalui dengannya itu tahapan akan diharamkannya riba. Walaqad min tahrim ar-riba bi arba'ati adwarin kama hadasa fi tahrimil khamri. Tamashyan ma'a qa'idati tadarruj. Dan sungguh larangan riba mempunyai 4 tahapan seperti yang terjadi pada haramnya barang-barang haram, minuman beralkohol, dan hal ini sesuai kaidah. Tahapannya, ad-dawrul awal nazala qawluhu ta'ala wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu 'inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallaha fa ulaika humul mut'ifun. وهذه الآية الكريمة نزلت في مكة وهي كما يظهر ليس فيها ما يشير إلى تحريم الربا وإنما فيها إشارة إلى بغض الله للربا وأن الربا ليس له ثواب عند الله فهي إذن موعظة سلبية. Bermula ini tahapan yang pertama telah turun oleh firman-Nya Allah dan apapun yang kamu berikan dari riba yang dapat bertambah seiring dengan harta manusia tidak akan bertambah di sisi Allah. Dan apapun yang kamu berikan berupaya zakat yang dimaksudkan untuk mencapai ridha Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Dan ayat mulia ini diturunkan di Mekah dan seperti yang terlihat tidak ada satupun di dalamnya yang menunjukkan keharaman riba, melainkan merujuk pada kebencian Allah terhadap riba dan bahwa riba tidak ada pahala di sisi Allah, maka itu adalah jadi penyampaian yang negatif. Yang kedua itu ad-dawrus tsani. Nazal qawluhu ta'ala fabizulmin minal ladina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsiran wa akhdhihim riba wa qad nuhu 'an. Wa hadhil ayatu madaniyah. Yang kedua diturunkan firman Allah, artinya tetapi karena kezaliman orang-orang Yahudi kami haramkan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang halal bagi mereka. Dan mereka menyimpang dari jalan Allah dan mereka mengambil riba padahal mereka telah mengharamkannya. Wahya ada Rasul Allah subhanahu alaina min siratil Yahudilladzina harrama alaihimur riba fa'akaluhu wastahaqqu alaihi al-la'nata wal ghadab wa huwa tahrimu bitalwih la bitasrihi li'annahu hikayatun an jara'i wa laysa fihi ma yadullu dalalatan qat'iyatan ala anna riba muharramun 'alal muslimin. Ini adalah hikmah yang Allah SWT sampaikan kepada kita dari sejarah bangsa Yahudi yang mengharamkan riba, sehingga mereka mengkonsumsinya dan pantas mendapatkan laknat dan kemurkaan karenanya. Dan hal tersebut adalah haram dengan memberi isyarat, tidak dengan menyatakan. Karena ini adalah cerita tentang kejahatan orang-orang Yahudi dan tidak ada di dalamnya yang menunjukkan secara pasti bahwa riba diharamkan. Wa hadha nazirud dawri tsani fi tahrimil khamri
yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi khairun linnas. Al-ayata haitsu kanat tahrimu fihi bitalwih la bitasrih. Hal ini serupa dengan tahap yang kedua dalam pelarangan minuman beralkohol. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan perjudian. Katakanlah, di dalamnya terdapat dosa yang besar dan manfaat bagi manusia itu. Padahal larangan di dalamnya adalah dengan memberi syarat, bukan dengan menyatakan. Selanjutnya yang ketiga ada urus salis. Nazala qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba at'afan mudha'afah. Al-ayata wa hadhihi al-ayah madaniyah wa fiha tahrimur riba sarihun walakinnahu tahrim juz'iyyun la kulliyun li'annahu tahrimu li naw'in min ar-riba alladhi yusamma ar-riba al-fahish wa huwa ar-riba alladhi balagha fi syana'ati wal qubahil dur tal-ulya. Tapi yang ketiga, artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berkali-kali. Ayat ini di dalamnya jelas mengandung larangan terhadap riba, namun merupakan larangan sebagian, bukan larangan seluruhnya, karena merupakan larangan tersebut jenis riba yang disebut riba tidak senonoh. Riba itulah yang telah mencapai tingkat kekejian dan keburukan tertinggi. Wa balagha fil ijara min nihayatul uzma haitsu kana ad-dinu fihi yatajayadu hatta yusbiha at'afan mudha'afah yatufu an sadadihi kahilal mustadinil ladis tadani lihajatihi wa daruratihi. Kejahatan mencapai puncaknya ketika utang bertambah hingga berlipat-lipat, melebihi tanggungan debitur untuk melunasinya, yang meminjam karena keperluan dan keperluannya. Wa huwa yushbihu tahrim al-khamri fil marhalati tsalisah, haitsu kanat tahrimu juz'iyan la kulliyan fi awqatis shalah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hal ini serupa dengan pelanggaran minuman alkohol pada tahap ketiga, di mana pelarangannya hanya sebagian, tidak seluruhnya pada waktu-waktu sholat. Wahai orang-orang yang beriman, dekati sholat dan dalam keadaan mabuk, sampai kamu paham dengan apa yang kamu ucapkan. Ad-dawrul rabi'. Wa fi hadha ad-dawril akhiri nazala tahrimul kulliyul qati' alladhi la yufarraqu fihi al-Qur'an baina qalil aw katsir. Tapi yang keempat, pada tahap terakhir ini turunkan larangan total dan kategoris, di mana Al-Qur'an tidak membedakan sedikit atau banyak. Wa hadhihi al-ayatul karimatul lati kanat al-marhalatun nihaiyah fi tahrimir riba tushbihul marhalah an-nihaiyah fi tahrimil khamri fil marhalatir rabi'ah minhu haitsu hurumat al-khamru tahriman qati'an jaziman fi qoulihi ta'ala. Dan seluruh ayat-ayat ini yang merupakan tahap akhir dari pelarangan riba, sama seperti dengan tahap akhir dari pelarangan minuman keras di dalam Islam. Tahap keempat, di mana minuman beralkohol diharamkan secara mutlak dan tegas dalam firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Al-Maidah ayat 90. Wa bihadzal bayani yattadihu lana sirrut tasyri'il islamiyyu fi mu'alajatil amradil ijtima'iyyah allati kana 'alaiha al-'arabu fil jahiliyah bisayri bihim fi tariqit
tadarruj. Dengan pernyataan ini, rahasia hukum Islam dengan mengobati penyakit sosial yang diderita masyarakat Arab pada masa pra-Islam menjadi jelas bagi kita. Dengan mengantarkan mereka pada jalur yang bertahap. Selanjutnya, lil ahkam syari'iyah. Al-hukm al-awwal. Ma huwa ribal muharramu fi syari'atil islamiyah? Al-riba alladhi harramahu al-islamu naw'ani. Riban nasi'ah wa ribal fadl. Nah, yang selanjutnya itu yaitu hukum-hukum syariah yang ini terdapat ada dua. Hukum pertama, apa riba yang diharamkan dalam syariat Islam? Ada dua jenis riba yang diharamkan Islam, yaitu yang pertama itu ada riba an-nasi'ah, yang kedua riba fadl, riba kredit fadl. Amal awal riba nasi'ah wa huwa alladhi kana ma'rufan fil jahiliyati wa huwa an yuqriduhu qadran muayyanan minal mali ila zaman mahdudin ka syahrin aw sanatin masalan ma'asyirati ziyadati fihi naziru amtidadil ajal. Adapun yang pertama yaitu riba an-nasi'ah yang dikenal pada masa pra-Islam, yaitu meminjamkan kepada seseorang sejumlah uang tertentu untuk jangka waktu terbatas, seperti sebulan atau setahun misalnya, dengan ketentuan penambahannya karena adanya perpanjangan waktu. Itu riba an-nasi'ah. Amasani yaitu ribal fadl, fahuwa alladhi wadahathu sunnah an-nabawiyyatul mutahharratu wa huwa yabi'u syai'a binazirihi ma'a ziyadati ahadil iwadaini 'ala al-akhar. Misaluhu an yabi'a kailan minal qamhi bikailaini min qamhi akhar aw ridlan minal asal syami birotlin wa nisbin minal asalil hijazi wa hakadha fi jami'il makilatil wal mawzunat. Adapun yang kedua itu riba fadl atau riba kredit, yaitu yang ditegaskan dalam sunnah Nabi yang disucikan, yaitu menjual sesuatu yang setara dengan tambahan salah satu di antara dua kompensasi tersebut. Sebaliknya, misalnya dia menjual satu takaran gandum dengan dua takaran gandum lainnya, atau satu pon madu suriah dengan 1,5 pon madu hijazi, dan seterusnya dalam semua takaran dan berat. Itu riba fadl. Kemudian selanjutnya sarallaha wa tawdihan li hadhil qa'idatil fiqhiyyati naqul idza aradna mubadalata 'ainin bi 'ainin ka zaitin bi zaitin aw qamhi bi qamhi aw 'inabi bi 'inabin aw tamrin bi tamrin hurumat az-ziyadatu mutlaqan wa la tu'tabarul jaudatu warroda'atuhuna. Dan untuk memperjelas aturan kaidah fikih ini, kami katakan jika kita ingin menukar mata dengan mata, seperti minyak dengan minyak, atau gandum dengan gandum, atau anggur untuk anggur, atau kurma untuk kurma, dilarang keras untuk menambah apapun, dan kualitas serta kualitas buruk tidak dipertimbangkan di sini. وإذا اختلفت الأجناس كقمه بشعير أو زيت بتمر مثلا جاءت الزيادة فيه بشرط القبض لما روي عن النبي أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. Kalau jenisnya berbeda, misalnya gandum dengan
dengan jelai atau minyak dengan kurma misalnya, boleh ditambah lagi dengan syarat mengambilnya, sesuai dengan yang diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, mislan bimisli, yadan biyadin faman zada au istarada faqad arba. الأخذ والمعطي فيه سواء وفي حديث آخر فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتم يدا بيد أي مقبوضا وحالا. Dan garam diganti dengan garam seperti untuk sejenis saling bergandengan tangan, maka siapa yang menambahkan atau mengambil kembali, maka ia bertambah. Yang mengambil dan yang memberi adalah sama di dalamnya. Dan dalam hadis yang lain, jika jenisnya berbeda, sebaiknya dijual langsung. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Zahira. Selanjutnya itu al-hukmustani hal yubahu riba al-qalil wa mal murad min qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Dan yang kedua yaitu kita membahas halkah riba yang sedikit dan apa yang dimaksud dengan lipat ganda dalam firman Allah yang ayat Al-Imran ayat 30 ini. Yadhabu ba'du du'afa al-iman min muslimi hadzal asr. Sebagian orang yang lemah iman di sini mereka pada zaman ini mereka berpendapat bila anna riba al-muharram innama huwa riba al-fahish. Riba yang diharamkan itu ialah riba yang keji seperti yang telah disebutkan. Alladzi takunu nisbah fihi murtafi'ah, yaitu riba yang bunganya sangat tinggi, wa yaksidu minhu istiglal hajatan nas, atau yang bertujuan untuk pelihara manusia gitu. Amar riba al-qalil alladzi la yatajawaz nisbatuhu itsnain aw salasah fil mi'ah fa innahu ghairu muharram. Nah, adapun riba yang sedikit yang tidak lebih dari 2 atau 3% tidaklah haram. Alasannya yaitu wa yahtajuna ala da'wahum al-batilah bi anna Allah tabaraka wa ta'ala innama harrama riba idza kana fahishan haitsu qala tabaraka wa ta'ala la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Dengan anggapan yang batil mereka mengatakan hanya riba yang seperti itu yang diharamkan. Menurut mereka, larangan di atas adalah bersyarat dan terikat, yaitu riba diharamkan apabila dalam bentuk lipat ganda. Jadi kalau tidak berlipat ganda, fannahyu innama ja'a masyrutan wa muqayyidan bi hadzal qaid wa huwa kaunuhu mudha'afan ad'afan katsira wa idza lam yakun kadzalik fa kanat nisbat fihi yasirah fala wajhu li tahrimihi. Nah, maksudnya itu di sini kalau misalnya menurut mereka tuh lipat ganda di sini ribanya tuh kalau misalnya lebih dari 2 atau 3% saja. Kalau misalnya tidak lebih atau sedikit, mereka tuh nggak menganggap itu haram ribanya. Nah, kemudian walau jawab ala dzalik, maka pendapatnya disanggah sebagai berikut. Awalan, inna qawluhu ta'ala ad'afan mudha'afah laisa qaidan wala syarton. Nah, tapi di sini tuh lipat ganda di sini yang terdapat dalam ayat itu tidak dikatakan sebagai syarat atau pengikat. Wa innama huwa libayanil waqi' alladhi kana ta'amul alaihi ayyamal jahiliyah. Yang benar ini cuma sebagai waqi'at yaitu cuma sebagai penjelasan atau peristiwa yang pernah terjadi waktu di zaman jahiliyah. Kama yatadahu min sababin nuzul walit tashni' alaihim bi anna fi hadhil mu'amalah dzulman sarifan wa udwanan mubinan haitsu kanu ya'khuduna riba mudha'afan ad'afan katsirah. Terus ini tuh juga berfungsi untuk mengecam bahwa praktik transaksi seperti riba ini merupakan bentuk kezaliman dan permusuhan yang mereka itu mengambil riba sampai berlipat ganda.
Thaniyan, sanggahan yang kedua, innal muslimuna qad ajma'u ala tahrimir riba qaliluhu wa kathiruhu. Nah, kedua, seluruh kaum muslimin itu telah sepakat tentang keharaman riba baik sedikit ataupun banyak. Oleh karena itu, fahadzal qaul ya'tabiru khurujan 'ala al-ijma' kama la yakhlu an juhlin bi usulin syariah al-wara'. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan riba sedikit tidak haram justru menyalahi ijma karena mereka tuh ijma-nya udah riba itu haram baik sedikit maupun banyak. Fa inna qalilur riba yad'u ila katsira. Sebab riba yang sedikit bisa menarik riba yang banyak. Fal Islamu haina yuharrimu syai' yuharrimu kulliyan. Nah, sedangkan ketika Islam mengharamkan sebagian, ia juga mengharamkan secara keseluruhan berdasarkan akhla biqaidah saddaz dzara'i. Berdasarkan kaidah saddaz dzari'ah, ini tuh maksudnya pencegahannya. Kalau Islam tuh benar-benar ketika mengharamkan, ia juga mengharamkan secara keseluruhan. Li'annahu law abahul qalil minhu lijarri dzalika ila katsirin minhu. Sebab kalau yang sedikit itu dibolehkan, niscaya akan membawa kepada yang banyak. Wariba kal khamri fil hurmati fahal yaqulu muslim akil inna qalil minal khamri halal. Nah, tegasnya tuh riba dalam kaitan itu sama dengan khamar. Apabila seorang muslim yang sehat akalnya yang mengatakan khamar itu hukumnya halal. Jadi maksudnya kalau hukum riba di sini tuh sedikit maupun baik sama dengan haramnya khamar. Kan khamar walaupun sedikit ataupun banyak tetap haramnya sama kayak riba di sini. Kemudian tursyidu ilaihil ayat al-karimah wahid ar-riba jarimatun ijtimaiyah wa diniyah khatiratun. Riba itu berbahaya bagi masyarakat dan agama. Asani ar-riba minal kaba'ir allati yastahiqqu sahibuha 'ala bannar. Riba itu adalah dosa besar yang barang siapa mempraktikannya akan disiksa dengan api neraka. Balikan al-qalil minar riba wal katsir fil hurmati sawaun. Riba itu maupun banyak ataupun sedikit sama-sama tetap haram. Rabi'an al-mu'min an yaqifa 'inda hududis syar'i bijtinabi ma harramallahu 'alaihi. Seorang mukmin wajib berdiri atas batas-batas hukum syariat, yaitu menjauhi semua yang diharapkan Allah. Al-Khamis, as-silahul ladzi ya'simul muslim minal mukhalafat innama huwa taqwallah. Nah, senjata yang paling ampuh yang dapat melindungi diri seorang muslim dari menyalahi hukum Allah yaitu dengan takwa. Lanjut, hikmat tasyri'. I'tibarat syari'atul islamiyah ar-riba min akbaril jara'im ijtimaiyah wa diniyah. Syariat Islam itu menganggap bahwa riba sebagai salah satu dosa besar yang sangat berbahaya bagi masyarakat dan agama. Wasyannat alaihi harban la hawadatan fiha. Nah, riba ini harus diberantas, harus diperangi. Wa aw'adal Qur'anul Karim al-muta'amilain bihi daban aliman fid dunya wal akhirah. Di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu dalam riba ini diancam oleh Al-Quran dengan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Yakfi an alama ulma hadil jariman an nakro min taswiri halatil murabir bidzalika at-taswiri syami' alladhi sawarahum bihi Al-Quran. Suratul syakhsi alladhi bihi massa minal jinni fahuwa
yatakhabbatu wa yahdi kal majnun alladhi usiba fi aqlihi wa jismihi. Nah, kiranya cukup kita pahami saja betapa besarnya dosa ini, yaitu dengan digambarkan oleh Al-Quran sebagai seorang yang kesurupan jin. Ia berjalan dengan sempoyongan dan berkata-kata yang tidak karuan seperti orang gila. Walam yablugh min tafdhi'i amrin min umuril jahiliyah. Aradal Islam ibtaluhu ma balagha min tafdhi'i amrin riba. Nah, tidak ada suatu tradisi jahiliyah yang oleh Islam begitu keji dan harus diberantas mengenai tradisi riba ini. Maksudnya tuh saking Islamnya memberantas ataupun memberantas riba ini tuh kayak saking kejinya, jadi Islam benar-benar memberantas riba ini. Ya, gitu. Terus wala balagha min udah. Riba fi nazaril Islam al-jarimatu jaraim. Oleh karena itu, Islam memandang sebagai salah satu dosa besar dan sebagai suatu dosa besar, wasasul mafasid, penyebab kerusakan, wa asyurur wal asam, serta pangkal kejahatan dan dosa. Wahwal wajhul kalih atalih alladhi yuqabil sadaqah wal birru wal ihsan. Riba itu bermuka muram dan zalim, sangat bertolak belakang dengan sedekah dan perbuatan kebajikan. Lanjut. Selanjutnya itu beberapa adror, beberapa bahaya dari penyebab dari riba ini tadi. Awalan dararul riba minan nahiyatin nafsiyah. Yang pertama yaitu bahaya dari sisi jiwa. Bahaya terhadap jiwa. Amma dararul riba minan nahiyatin nafsiyah fa innahu yuwallidu fil insan al-asarah wa al-ananiyah. Pertama itu bahaya riba terhadap jiwa. Riba dapat menumbuhkan perasaan egois sehingga ia tidak kenal fala ya'rifu illa nafsahu, sehingga ia tidak kenal melainkan terhadap dirinya sendiri. Melahirkan keegoisan bagi manusia tadi. Terus yang kedua, saniyam dararul riba minan nahiyatil ijtimaiyah. Amma dararul riba minan nahiyatil ijtimaiyah fa innahu yuwallidul adawah wal baghdha baina afradil mujtama' wa yad'u ila tafkik arwabit al-insaniyah wal ijtimaiyah baina tabaqatin nas. Yang kedua itu bahaya riba terhadap masyarakat. Riba melahirkan permusuhan dalam anggota masyarakat yang dapat memutuskan ikatan kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan yang berjalan. Salisan dararul riba minan nahiyatil iqtisadiyah. Yang ketiga yaitu bahaya riba terhadap ekonomi. Amma dararul riba minan nahiyatil iqtisadiyah fa huwa zahirun kullu zuhur li annahu yuqassimun nas ila tabaqatain. Nah, bahaya riba terhadap ekonominya itu dari sudut ekonominya membagi manusia dalam dua tingkatan. Tabaqah mutrafah ta'ishu 'ala na'im wa rafahiyah. Yang pertama tingkatannya yaitu yang bagi mereka yang berkelimang dan kenikmatan dan kemewahan. Pertama tuh bi'arafin jabin al-akharin, yaitu mereka yang bersenang-senang dengan keringat orang lain. Tabaqah mu'addimatun ta'ishu 'alal wal hajah. Yang kedua yaitu tingkatan rakyat miskin yang hidup dalam penuh serba kekurangan.
wal bu'su wal hurma yang bernasib buruk. Wabidzalika yansha'u syira' baina hataini atau baqataini. Nah, dari sini tuh kemudian terjadi pertentangan kelas. Dampak bahaya dari riba itu bikin rakyat tuh terbagi dua, yaitu yang satu bergelimang harta, yang satu lagi hidup penuh kekurangan. Terus waqad sabata anna riba a'dhamu 'amil min awamil dari sini jelas sekali riba adalah mata pencaharian yang paling buruk. Tudakhimus sarwat wa tuqaddisuha fi aidi fi'atin qalilatin minal bashar. Nah, asalnya kekayaan hanya akan bertumbuk di tangan beberapa orang tertentu saja. Wa innahu sababul bala alladhi halla bil amam wal jama'at haitsu kasuratil mihan wal fitan. Dan di sini pangkal terjadinya bencana yang menimpa bangsa-bangsa dan golongan yang karena banyak terjadi berbagai bencana dan huru-hara. Wazdadatis saurat ad-dakhiliyah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bertambah pula dari revolusi di dalam negeri yang tak dapat dibendung lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelas. Baik, syukran. Insyaallah. Kathir waktu ta'khud. Berapa halaman ini ya? 1,5 jam. Ya. Banyak ya? Tapi awalan labud dan ta'rifi ma ma'na riba. Ya. Khalas kullu kunna fahimtum ma'na riba lugatan wastilahan. Angkat tangan semuanya yang sudah paham makna lugatan wastilahan. Coba dilanjut dari atas slide-nya. Kita scrolling sebentar. Dari paling atas. Ini paling atas. Baik. Wa anwa ya. Jadi dia harus diingat anwa riba. Riban nasal wa ribal fadl ya. Ya dari situ. Ya. Menurut ayat suratul terus dalika terus scrolling aja nanti saya bilang stop ke bawah terus tahil lafzi. Hada huwa riba ya takhabbatnya. Jadi makna ini nanti kalau dalam ujian tuh isyrahi kalimat al-atiyah. Nanti saya garis riba ya takhabbatuhu kayak gitu ya. Terus keren cepat tema selanjutnya. Biar sekarang lihat clue untuk kisi-kisi ujian ya. Nah ini kalimat-kalimat ini antum harus labud dan tafhami hadhil kalimat min haitsul makna ya makna lafzi wa min haitsul i'rab wa dzalika. Terus lanjut biar cepat. Kita scrolling dalam 5 menit. Terus sampai selesai. Untuk makna ijmali. Masalah soalnya gini. Fasri hadil ayat tafsiran ijmaliyan. Dan ambil dari sini aja. Ya, secara global singkat gitu ya. Untuk menjelaskan
makna dari ayat tersebut. Lanjut. Terus agak cepat. Terus agak cepat. Sababun nuzul lewatin ya, tena labud dan ta'rifin asbabun nuzul, ada kisahnya di situ. Wujuhul qiraat aidan untuk lanjut. Tadi apa yang saya pengen ini? Lataif, langsung ke lataif. Ya Arab. Nah, lanjut. Al-latifatul ula, untuk hunaka al-kalimah al-akhdhu wa tasarruf. Al-murad bi makna al-akli, ya. Al-murad bil akli. Ya. Sifat tsaniyah tashbihul murabbin bil masru'in. Ya. Jadi harus setiap poin itu harus punya clue-nya biar antena hafal ya tentang lataif ini. Innamal bai'u mithlur riba. Ya memang kalau secara sekilas tashbihun latifun. Tipis banget, mirip gitu kan. Mirip dengan jual beli gitu ya. Coba Pak Dila tadi riba nasi'ah apa artinya? Langsung contoh aja coba. Yang presentasi deh jawab salah satunya. Jadi riba nasi'ah itu misal meminjamkan uang dengan syarat waktu, ya. Misalnya ini mau kamu saya pinjamkan uang 200.000, tapi kalau lewat dari sebulan kamu harus bayar 250. Nah, itu riba nasi'ah. Ya kan dengan waktu. Yang kita sering mungkin ada sistem kredit ya, nanti kita bisa juga bahas tentang kenapa kok kredit ada yang bilang halal, ada yang bilang haram ya. Nah, kemudian riban fadl apa? Ada yang bisa jawab siapapun? Riba fadl? Silakan cepet 1 menit. Bisa membedakan dua macam riba. Tadi kan udah jelas ya, gandum dengan gandum, ya emas dengan emas. Nah, itu nggak boleh kalau jenisnya sama, ya. Kalau mau tukar ya tetap sama. Misalnya model emasnya kamu cincinnya kayak gini, model emas teman kamu cincinnya berbeda, tapi dia sama gramnya, hanya pengen beda model, tukeran nggak apa-apa karena gramnya sama, karatnya sama, semuanya sama gitu. Nah, yang tidak diperbolehkan itu kalau misalnya gini, wah ini emas Arab Saudi gitu ya, orang kan bagus gitu ya. Pokoknya emas Arab Saudi ditukar 2 gram ditukar dengan 1 gram yang emas Indonesia. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena memang emas Saudi jarang banget yang 24 karat gitu ya. Kalau di Indonesia kan juga banyak juga yang ini. Jadi nggak bisa di apa dilebihkan dengan dalam satu jenis. Kayak gitu. Nanti mungkin kita lihat pembahasan yang lain ya. Tema pekan depan apa ya? Siapa yang udah mempersiapkan untuk PK teman apa fil usbu'il qadim? Mal maudhu'? Masih sekitar riba nggak? Sebentar Ustazah dicek dulu. Ya, oke. Lanjut scroll ke bawah. 1 menit lagi. Paling bawah tadi. Paling bawah itu tentang apa ya? Al-Adwar. Ini ya terakhir. Itu masih ada lagi bawah. Al-Adwar jelas ya. Runutan keharamannya. Kadang ada yang mengatakan, riba sedikit juga boleh gitu kan. Karena ada ayatnya memang gitu. Tapi kan tadi disebutkan ayahnya itu adalah talwih. Syarat menuju haram. Makanya lagi proses seperti
kemarin kita bahas tentang syurbul khamr, ada step-stepnya gitu. Ya, itu sama stepnya juga. Stepnya riba itu terakhir, mau sedikit mau banyak tetap haram gitu. Karena kalau yang sedikit aja dibolehkan, dia akan ketagihan, maka kan terus menerus gitu. Maka tetap diharamkan mau sedikit atau banyak. Ya, lanjut di paling akhir tadi ada 835. Kurang paling akhir nggak bisa ya. Biasanya kalau akhir tuh klik akhirnya. Nah ini deh, ini aja deh. Ya udah ini. Ya, kenapa kok sedikit dan banyaknya nggak boleh? Ya ini. Ya, mada yuladu fil insan hubbul athara wal ananiyah. Jadi egois, ya, nggak mementingkan orang lain, ya kan? Semakin dia menikmati, semakin lupa dengan orang lain. Kenapa? Karena dari haram. Al-ijtimaiyah, ya, yuladul ada wal baghdha, iya. Banyak kan contohnya. Ya, kadang dengan dia rentenir akhirnya apa? Rentenir yang nagih terus belum juga bisa bayar, ya, karena ribanya terlalu tinggi nggak bisa bayar, akhirnya ada yang sampai bunuh-bunuhan gitu ya, sampai permusuhan. Itu juga terjadi, utang piutang riba itu antara kakak adik itu banyak terjadi di masyarakat. Kemudian daripada mengenai iktisodiyah apa? Nah, iktisodiyah kelihatan. Makanya kalau di Indonesia kenapa kok di sampingnya tinggi, rumahnya cakep, indah, di bawahnya rumah kumuh gitu ya. Itu efek dari eh, praktek riba dalam negeri kita, kapitalis gitu ya. Perekonomian Indonesia itu ya masih mengimpor dari barat gitu ya, perundang-undangan ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga nggak syar'i di sini gitu. Ya. Nah, ini gitu ya. Jadi efek dari riba tersebut. Dan kalau saya punya pengalaman teman saya itu dia investasi apa gitu. Pokoknya dalam jual beli motor, mobil gitu yang pakai apa sih kredit gitu ya. Dia udah taubat, cuma dia bilang gini, "Oh Allah, pada waktu itu saya nggak ngerti kenapa kok uang ngalir aja. Setiap hari itu ada 400 juta, 500 juta gitu. Padahal dia investnya mungkin juga nggak sampai segitu banget. Nggak kayaknya di luar nalar ya, kayaknya ngeri banget gitu ngeliat uang-uang yang masuk ke dalam rekening itu emang udah perjanjiannya setiap bulan tuh ada yang masuk. Tapi masuknya tuh nggak kira-kira gitu. Langsung banyak gitu. Ya itu praktek praktek apa ya riba gitu ya. Banyak sekali orang-orang kredit-kredit mobil yang pakai riba itu benar sebenarnya mencekik gitu. Makanya kita harus be smart gitu ya. Jadi cerdas ya untuk menyikapi perekonomian, menyikapi jual beli dan lain sebagainya. Ya, kayak kita jangan gara-gara riba ini membuat kita jadi tambah miskin gitu. Yang seharusnya dia udah punya motor 2, jadi cuma 1 juga masih nyicil-nyicil gitu ya. Jadi harus pintar. Ya, udah ya ini ya, dolornya satu lagi udah. Iktisodiyah bawahnya udah. Syukron, jazakumullah khairan. Kalau ada yang belum paham mungkin bisa dirapel di tulisan, bisa langsung WA juga ya. Nanti kita sama-sama memperjelas kembali karena memang waktunya sudah habis ya. Jazakumullah khairan. Nah, khatim bi doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakallahu warahmatullahi fiik. Senang. wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustazah. Jazakumullah khairan, Ustazah. Guys, mau absen ini dong, yang kemarin, tahfiz kemarin. Siapa yang nggak masuk, langsung chat aku aja ya. Tolong banget, ini mas sekarang ditunggu.